Guru hanya bisa berkata jujur, "Saya mengerti, $2 juta sebulan harus dibayar tepat waktu." Tama mengangguk dan berkata dengan ringan, "Hal ketiga, segera menanggalkan hak milik jalan makanan ringan di dekat Universitas Hong Kong dari struktur grup Anda saat ini dan buat perusahaan terpisah." Pemegang saham perusahaan hanya dapat memiliki satu dan hanya Nona Jemima. Jemima mendengar ini. Dia menatap Tama dengan takjub. Dia tidak tahu mengapa dia membicarakan topik jajanan di sini dan mengatakan itu. Pada saat ini, Tama melanjutkan, semua kekuatan pengambilan keputusan dari jalan makanan ringan ini di masa depan harus diserahkan kepada Nona Leo. Jika Anda berani mengembangkannya tanpa izin, tidak peduli kapan saya mengetahuinya, saya akan membiarkan pengemudi Anda memotong kaki Anda sesegera mungkin. Jika Anda berada di dalam mobil, saya akan meminta pengemudi menepi dan menarik Anda keluar, mematahkan kaki Anda. Jika Anda akan tidur di kamar, saya harus membiarkan pengemudi masuk secara langsung, tarik kamu dari tempat tidur dan patahkan kakimu. Apakah kamu mengerti? Guru sangat ketakutan sehingga dia tahu bahwa fakta bahwa dia ingin membuat jajanan pinggir jalan membuat Tama marah. Jadi dia dengan cepat menyatakan posisinya, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya tidak akan pernah membangun kembali Snake Street ini." Tama melambaikan tangannya, "Jalanan makanan ringan ini tidak akan menjadi milikmu di masa depan. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengatakan hal seperti itu. Yang perlu kamu lakukan hanyalah menyerahkan semua hak properti jalan untuk Nona Leo." Berbicara, Tama ingat bahwa jalan jajanan Jemima merugi setiap tahun, jadi dia berkata, "Oh, omong-omong, ketika hak milik divestasi, ingatlah untuk menyuntikkan $100 juta AS ke perusahaan baru Nona Leo sebagai modal operasi. Kamu hanya punya uang untuk membayar perusahaan, dan kamu tidak memiliki kekuatan pengambilan keputusan. Mengerti?" Guru mengangguk seperti semanggi bawang putih. "Saya mengerti. Saya mengerti." Tama sedikit mengangguk dan berkata, "Kecuali untuk ini." Selain beberapa hal, ada satu hal terakhir. Guru tiba-tiba menjadi gugup. Dia tahu bahwa beberapa hal yang baru saja dikatakan Tama berkisar pada Hedi dan putrinya Jemima, tapi Tama masih belum memberikan cara untuk menghukumnya ketika dia menarik kembali kata-katanya dengan cahaya Renza. Jadi, hal terakhir ini pasti ada hubungannya dengan cahaya Renza. Jadi, dia menatap Tama dan berkata dengan gugup, "Tuan Renza, kalian, silahkan pesan." Suara Tama menjadi dingin, dan dia mengucapkan kata demi kata, "Selama 10 tahun yang saya katakan sebelumnya adalah $20 miliar AS. Demi Nona Leo, saya tidak memintanya lagi. Tapi kamu melanggar janji yang kamu buat untuk ayahku, jadi aku ingin kamu terbang ke Surabaya segera setelah keluarga Paman Hedi pindah. Bertobatlah di depan kubur selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, kamu tidak diizinkan meninggalkan Gunung DR untuk makan dan menginap. Setelah 3 bulan berakhir, Anda diizinkan untuk kembali ke Hong Kong." Setelah mendengarkan perintah terakhir Tama, Guru menarik napas lega. Pada saat ini, dia benar-benar merasakan apa yang disebut akhirat. Karena ini adalah hal terakhir yang diminta Tama untuknya. Itu berarti dia tidak hanya menyelamatkan hidupnya tetapi juga menyelamatkan hartanya senilai $20 miliar dalam 10 tahun ke depan. Dibandingkan dengan ini, kompensasi yang harus dibayarkan kepada Hedi hampir setetes air. Adapun villa, itu hanya gerimis baginya. Meskipun dikatakan bahwa dia akan pergi ke Surabaya untuk bertobat selama 3 bulan, bagi Guru, yang baru saja menerima ancaman pembunuhan, itu bisa dianggap sebagai perlakuan di luar hukum dan ringan. Karena itu, dia secara alami tidak berani memiliki ketidakpuasan di dalam hatinya. Sebaliknya, dia akhirnya bisa santai. Jadi, dia segera menyatakan sikapnya kepada Tama dan berkata dengan tulus, "Tuan Renza, jangan khawatir, saya akan menyelesaikan hal-hal lain sesegera mungkin.
dan kemudian segera berangkat ke Surabaya. Tama mengangguk dan berkata, "Ngomong-ngomong, aku bertanya padamu dalam satu kalimat, mulai hari ini dan seterusnya, kekayaan bersih dan kehidupanmu terkait erat dengan keluarga Paman Hedi. Jika keluarga Paman Hedi aman, maka Anda juga bisa aman. Tetapi jika mereka mengalami kecelakaan, bahkan jika itu hanya kecelakaan, saya akan meminta Anda untuk memikul tanggung jawab. Apakah Anda mengerti, Guru?" Orang yang begitu cerdik, bagaimana mungkin dia tidak mengerti arti kata-kata Tama? Tama ingin memastikan bahwa mulai sekarang, dia tidak akan pernah berani mengancam Hedi lagi, jadi dia mengikat keamanan pribadinya dengan Hedi. Dengan cara ini, dia tidak hanya tidak berani menemukan kesempatan untuk membunuh Hedi, dia bahkan tidak bisa bermimpi bahwa Hedi akan memiliki beberapa kekurangan. Jadi, dia berkata tanpa ragu-ragu, "Tuan Renza, aku mengerti." "Oke." Tama mengangguk dan berkata, "Sekarang saya ingin Anda mengambil kembali hadiah Anda sebelumnya di kepala Paman Hedi." Ya. Guru segera mengeluarkan ponselnya dan berkata, "Aku akan melakukannya." Karunia telah ada sejak zaman kuno. Dibandingkan dengan pembelian dan pembunuhan yang sederhana dan kasar, ini memiliki rasa ritual yang sedikit lebih tradisional. Di Hong Kong, bounty dilepaskan melalui perantara tertentu, dan perantara ini harus cukup berwibawa untuk dipercaya semua orang. Ketika seseorang ingin melepaskan bounty, dia tidak hanya mengucapkan sepatah kata pun. Setelah membunuh seseorang, tidak peduli berapa banyak uang yang mereka berikan, akan ada sekelompok besar pembunuh yang berkerumun. Di bidang ini, ada seperangkat peraturan industri tradisional dan ketat. Guru melepaskan bounty sebesar $30 juta, dan dia harus membayar $33 juta di muka kepada perantara. Di antara mereka, 30 juta adalah hadiah dari karunia itu sendiri, dan 3 juta lainnya adalah biaya perantara. Hanya setelah perantara menerima uang, mereka akan mengumumkan hadiahnya ke seluruh dunia bawah tanah, karena mereka memiliki prestise dan pengaruh yang sangat tinggi di dunia bawah tanah. Jadi begitu mereka melepaskan karunia, semua pembunuh tidak akan ragu. Apalagi perantara tidak sesederhana menjadi perantara transaksi. Terkadang hadiahnya terlalu besar, yang dapat dengan mudah membuat banyak orang berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Ujung-ujungnya malah bisa menimbulkan perselisihan karena tidak mungkin menentukan siapa pemenang yang sebenarnya. Pada saat ini, seorang perantara juga perlu maju, dan perantara akan membuat penilaian yang objektif untuk menentukan kepemilikan sebenarnya dari bounty. Guru segera memanggil perantara, menyalakan pengeras suara di depan Tama dan yang lainnya, dan berkata, "Saya ingin mengambil kembali $30 juta AS yang saya keluarkan sebelumnya." Pihak lain bertanya, "Tuan Leo, apakah Anda yakin ingin mengambil kembali hadiah ini? Bounty Anda adalah jumlah uang tertinggi di Hong Kong selama bertahun-tahun. Banyak pembunuh telah dikirim hari ini. Jika Anda mengambilnya kembali saat ini, jika Anda merilisnya di masa depan, saya khawatir semua orang tidak akan begitu antusias." Guru berkata tanpa ragu, "Saya yakin untuk mengambilnya kembali, segera." Pihak lain terdiam sejenak, dan kemudian berkata, "Tuan Leo, jika Anda memutuskan untuk mengambilnya kembali, biaya penanganan 3 juta tidak akan dikembalikan. Apakah Anda keberatan dengan ini?" Guru berseru, "Tidak keberatan? Oke. Saya akan merilis pesan sekarang, memberitahu semua orang bahwa hadiahnya ditarik, dan $30 juta akan dikembalikan dengan cara yang sama dalam waktu 24 jam. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe.
Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.